Di takbir itu di pembahasan fikih disebutkan oleh para ulama ada 3 bentuk. Yang pertama ada yang terkait dengan rukun sholat. Itu disebut dengan nama takbiratul ihram. Takbir ihram kita masuk dalam sholat. Yang kedua ada yang masuk di dalam kewajiban-kewajiban sholat. Itulah yang disebut dengan takbir intiqal. Dari berdiri kita ruku, dari ruku kita i'tidal, dari i'tidal kita sujud dan seterusnya. Itu perpindahan-perpindahan takbirnya itu disebut takbir apa? Intiqal. Dan itu masuk dalam kewajiban sholat. Baik. Terus yang ketiga ada namanya takbir sunnah. Takbir sunnah ini apa? Ini untuk orang yang masbuk. Orang yang masbuk. Sekarang saya masbuk 1 rakaat. Saya masuk, saya dapat imam lagi sholat rakaat yang kedua. Saya lakukan dulu kewajiban yang pertama apa? Takbiratul ihram. Setelah itu disunnahkan saya takbir sekali lagi untuk mengikuti gerakan imam pada saat itu. Misalnya imamnya sedang ruku, maka saya takbir sekali lagi untuk apa? Untuk ruku. Sunnah yang sekali lagi ini yang kedua. Hukumnya sunnah. Kalau nggak dilakukan juga nggak apa-apa. Jelas ya? Baik. Kalau rukun, kapan ditinggalkan batal sholatnya? Kalau sunnah, jika ditinggalkan sengaja, itu membatalkan sholat. Tapi kalau tidak sengaja, maka itu dengan apa namanya? Sujud sahwi. Dengan sujud sahwi. Itu hukum yang pertama dulu, yang harus dipahami. Sekarang yang kedua tentang takbir. Imam ini kadang masya Allah ya berijtihad. Ya. Ijtihadnya sebenarnya niatnya bagus, tapi kadang berlebihan. Ya. Jangan sampai makmum ini mendahului saya. Ya dia ruku dulu. Sudah ruku baru dia takbir Allahu Akbar. Takbir Allahu Akbar. Saya mau tanya sekarang, takbirnya di posisi apa dia? Nah, itu namanya takbir di ruku, kan begitu. Sedangkan ini takbir perpindahan dari berdiri ke ruku. Itu tadi dia sudah ruku, dia takbir situ, berarti takbir ruku namanya. Itu dia bikin takbir baru. Jelas ya? Karena itu ada di istilah fikih itu disebut namanya ta'mirul arkan. Ya seorang itu ketika dia berpindah dari gerakan ke gerakan lain, nah, di situ dia makmurkan dengan membaca takbir itu. Iya. Makmurkan membaca takbir. Baik, itu satu sudut. Ada sudut lain. Ini sering terjadi salah paham juga. Nah itu saya ingatkan. Kalian dibaca di sebagian pembahasan. Ada yang baca di buku sifat sholat Nabi SAW karya Syekh Al-Albani misalnya. Syekh Al-Albani bilang boleh takbir sebelum apa namanya gerakan dan boleh takbir setelah gerakan. Dia pahami seperti itu. Dan itu keliru memahami. Ya. Riwayat-riwayat yang ada dalam hal itu tidak keluar dari mana yang saya terangkan. Jadi sisa masalah waktunya saja, timingnya saja. Sekarang kita mau ruku. Gimana cara ruku ya? Ya, takbirnya bagaimana? Dia takbir Allahu Akbar dari awal, kemudian sudah bergerak, begitu, sudah bergerak. Allahu Akbar sambil turun. Itu di awal. Dan boleh juga sudah turun, sudah pertengahan begitu, mau dekat ruku, dia bilang Allahu Akbar sebelum ruku ya. Nah, itu nggak apa-apa, itu kan mengakhirkan, itu nggak ada masalah. Jelas ya? Mengakhirkan. Dipahami sampai sini? Baik, saya kasih contoh ya supaya jangan bingung. Ya. Sekarang begini, di depan ya, di depan. Sudah mau ruku begini, kalau dia takbir begini Allahu Akbar, ini takbir berdiri namanya. Ya kan? Tapi kalau di awal dia begini, sudah mulai turun Allahu Akbar, nah ini boleh, nggak ada masalah. Karena dia sudah mulai berpindah. Ini di awal namanya, tapi sudah mulai berpindah. Atau dia sudah turun dulu. Gini, Allahu Akbar. Ini juga boleh, nggak ada masalah. Karena dia sudah apa? Sudah mulai berpindah. Tapi kalau dia sudah turun begini, sudah ruku posisi lengkap, Allahu Akbar. Ini takbir apa namanya? Takbir ruku. Itu nggak benar. Jelas ya? Baik. Jadi itu mungkin sudut yang saya bisa terangkan ya dari pertanyaan Bapak. Ya wallahu ta'ala.